Assalamualaikum, sahabat Subang History Channel. Kali ini SHC akan bercerita tentang sosok Mbah Dongdo. Seperti halnya asal penamaan Subang yang banyak versinya, begitupun sosok yang satu ini. Berbagai macam versi yang berkembang di masyarakat tentang sosok ini kadang bikin puyeng juga. Tapi sameme lanjut ke cerita, ulah poho dukung Subang History Channel, kucara di subrek channelna dan tanda loncengna juga di dagoran, biar sahabat Subang History Channel bisa mendapatkan pemberitahuan lamun aya video anyar di channel ini. Oke, kita lanjut ke cerita. Sekitar tahun 1830-an, saat PW Hofland hendak memindahkan pusat bisnisnya ke tempat yang sekarang jadi pusat kota Subang, maka dilakukanlah pembukaan hutan Subang. Hutan yang terkenal angker dan sangat jarang orang mau memasuki hutan ini. Dari sekian banyak kejadian aneh yang terjadi ketika membuka hutan Subang, ada satu cerita tentang sebuah kejadian aneh ketika sedang ada sebuah proyek pembangunan jalan. Tujuannya adalah agar jalan tersebut bisa dilewati pedati pengangkut hasil perkebunan. Kebetulan lokasinya antara perempatan Panglejar hingga ke Lampu 1 sekarang. Proyek tersebut mengharuskan adanya pengarugan sebuah rawa yang sekarang tepat berada di depan SMPN 1 Subang dan kantor Dinas Kesehatan. Beratus-ratus kubik tanah dituang ke rawa itu, namun suatu keanehan terjadi. Lokasi yang diaruk tersebut sore rata, tapi paginya kembali jadi rawa, seperti tak ada bekas pengarugan. Seperti itu dan itu berulang terus. Tuan Hofland bingung, tak sedikit uang yang dikeluarkan untuk biaya pengarugan lokasi itu. Namun hasilnya nol besar, jalan tak juga selesai-selesai. Dalam kegalauan tingkat provinsi, Tuan Hofland kedatangan laki-laki parubaya. Dari sorot mata serta dari dandanannya, si Tuan tahu bahwa yang datang padanya bukanlah orang biasa. Tuan rek kekaeta rawa dijadikan jalan sakumaha kahayang Tuan, ucap laki-laki parubaya itu. Sang Tuan mengangguk, seharusnya rawa itu dibiarkan tetap jadi rawa, tak boleh diganggu. Namun jika Tuan tetap memaksa dan ingin menjadikannya sebuah jalan, maka ada satu syarat yang harus dipenuhi, ucap orang tersebut. Apakah syarat itu wahai Inlander? Tanya si Tuan. Sejenak lelaki parubaya itu terdiam, lalu dia berucap. Syaratnya adalah Tuan tak perlu tahu syaratnya, dan besok silahkan Tuan lanjutkan lagi pekerjaan itu dan lihat hasilnya, jawab laki-laki tersebut. Oke, apapun itu syaratnya, aku setuju, yang penting pembangunan jalan ini selesai, ucap Tuan Hofland. Esok harinya, aneh, para pekerja merasa pekerjaan itu serasa mudah dilakukan, ba'da asyar pekerjaan proyek pengarugan itu selesai. Tapi Hofland tetap ragu, sebab dari kejadian-kejadian sebelumnya rawa tersebut selalu menampakkan keganjilannya. Aku lihat besok, jika besok jalan yang dibuat ini akan tetap seperti ini, maka aku percaya padamu, dan aku akan jadikan kamu pimpinan para pekerja dalam tiap-tiap proyek yang aku kerjakan, ucapnya pada laki-laki itu. Si lelaki itu tersenyum dan berucap, kita lihat besok Tuan. Singkat cerita, waktu yang ditunggu sebagai pembuktian telah tiba. Pagi-pagi sekali sang Tuan bergegas karena memang kebetulan proyek tersebut berada tak jauh dari rumahnya. Tertegun dia melihatnya, rawa yang sebelumnya tak pernah bisa diaruk, rawa yang semakin banyak diisi tanah malah semakin dalam, rawa yang telah membuatnya banyak memakan biaya, kini tetap tak berubah seperti hari kemarin ketika para pekerja menyelesaikan pekerjaan arugan sore kemarin, kini sudah menjadi jalan seperti yang diinginkannya. Panggil laki-laki itu, perintah Tuan Hofland kepada bujangnya. Bujangnya bergegas menuju tempat berdiamnya sang lelaki itu, setengah jam kemudian mereka datang. Good, very good, sang Tuan sambil menepuk-nepuk bahu lelaki itu. Si lelaki itu cuman tersenyum. Siapa nama kamu? Tanya Hofland pada lelaki parubaya tersebut. Panggil saja aku Dongdo, jawab lelaki itu. Kembali kedua hari sebelum pekerjaan proyek pengarugan dikerjakan oleh Pak Dongdo. Terlihat sekelebat orang memasuki rumah Tuan Hofland melalui pintu belakang, pelan penuh kehati-hatian langkahnya. Malam sebelum pekerjaan proyek pengarugan dikerjakan. Setelah di dalam rumah Hofland, ia menyusuri ruang demi ruang, matanya menyapu bersih setiap ruangan yang ia telusuri, ada sesuatu yang dicarinya. Langkahnya terhenti lalu bersembunyi di samping pintu yang menuju dapur rumah Tuan Hofland, karena ada langkah kaki lain yang ia dengar mendekati dirinya. Salah satu bujang Tuan Hofland terlihat olehnya menuju dapur. Si bujang itu semakin mendekati pintu dapur. Secepat kilat laki-laki itu membekap mulut si bujang Tuan Hofland. Di mana kamar si Noni? Bisik laki-laki itu mengancam dengan golok menempel di leher si bujang. Palih ditu, si bujang gagap menjawab dengan gemetar dia menunjuk salah satu pintu.
Awas ya, betus kasasaha, modar ku aing, ancam laki-laki itu lagi pada si bujang. Si bujang hanya diam, gemetar tubuhnya lemah seperti tak bertulang. Lelaki itu melangkahkan kakinya menuju ke salah satu pintu yang ditunjuk tadi oleh si bujang. Perlahan ia buka pintu itu, terlihat olehnya seorang anak gadis usia 16 tahunan memakai gaun merah sedang tertidur lelap. Perlahan ia mendekatinya. "Inlander, apa yang mau kamu lakukan?" ucap si noni yang mendadak terbangun. Kaget laki-laki itu namun ia sigap, tangannya cepat membekap mulut si noni. Berteriak, "Kamu mati, ngilu jeung aing sia," ancam lelaki itu. Dengan todongan golok si noni pasrah dan berjalan keluar kamar mengikuti kemauan laki-laki yang mengancamnya. "Awas, betus, sia modar," bisik lelaki itu saat dia melihat si bujang tadi yang masih terpaku dekat pintu dapur. Dengan membawa si noni lewat pintu belakang si lelaki itu keluar sama seperti saat dia masuk. "Mau dibawa kemana aku Inlander?" tanya si noni dengan nada gemetar. Si noni setengah didorong dari belakang dibawa oleh laki-laki itu ke rawa yang esok paginya akan diaruk lagi. Setelah sampai di pinggir rawa, tanpa banyak berucap lelaki itu mengikat tangan dan kaki lalu menyumpal mulut si noni. Setelah beres ia menelentangkan si noni di pinggir rawa. Sejenak laki-laki itu terdiam, lalu ia duduk bersila di dekat kepala si noni yang tak henti matanya mengeluarkan air mata. Lelaki itu memejamkan matanya, mulutnya seperti merapalkan jampi-jampi entah apa yang dibacanya. Namun terakhir terdengar lirih dari mulut lelaki itu, "Tah, kaulah geus mawa naon syaratnu dipinta ku anjen, ku kaulah anjen dipinta belana, diperedi asihna, tuh patempatan anjen kiwari kidulen ieu rawa." Tanpa aba-aba, golok yang di tangannya bergerak mendekati leher si noni. Hanya dalam hitungan detik leher si noni bersimbah darah, mengalir membasahi tanah pinggiran rawa itu. Lalu jasadnya dibenamkan ke dalam rawa itu. Gadis muda cantik itu kini telah meninggal, dijadikan tumbal, bukan oleh lelaki itu, tapi oleh keinginan ayahnya yang kekeh ingin membuat jalan dengan mengaruk rawa itu.